Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Dayani. Pada video kali ini saya akan mereview materi pertemuan kedua dengan judul pengantar software engineering. Langsung saja. Rekayasa perangkat lunak atau RPL berasal dari dua kata, yaitu software perangkat lunak dan engineering rekayasa. Software adalah source kode pada suatu program atau sistem perangkat lunak. Tidak hanya dokumentasi terhadap source kode, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Lalu engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis, serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, atau sistem. Lalu apa sih yang dimaksud dengan RPL atau rekayasa perangkat lunak? RPL adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi seperti perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisis kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Lalu ada 3 tujuan RPL. Pertama, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Kedua, menghasilkan perangkat lunak yang efisien. Ketiga, menghasilkan perangkat lunak yang tepat waktu. Lalu ada beberapa faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL, antara lain: pertama, ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu dan usaha dalam membangun perangkat lunak. Kedua, perubahan rasio biaya perangkat keras dan harga perangkat lunak. Ketiga, kemajuan pesat perangkat keras. Keempat, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Kelima, tuntunan yang lebih tinggi dari jumlah perangkat lunak dan mutu perangkat lunak. Ketujuh, meningkatnya peran pemeliharaan. Nah, cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin pada bidang ilmu lain seperti manajemen, matematika, ergonomika, manajemen kualitas, manajemen proyek, dan rekayasa sistem. Lalu ada 3 sifat dan karakteristik software. Yang pertama, software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Kedua, elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Maksudnya, tidak aus artinya software tidak terpengaruh oleh faktor-faktor seperti gesekan atau kerusakan fisik yang umumnya terjadi pada perangkat keras, tapi bisa rusak karena meskipun software tidak mengalami keausan fisik, tetapi software bisa rusak dalam arti bahwa program tersebut tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Lalu yang ketiga, elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Di sini ada 4 masing-masing perbedaan hardware dan software. Pertama, hardware manufacture, diproduksi. Jadi hardware itu diproduksi. Yang kedua, wears out, kerusakannya seiring penggunaan atau seiring waktu. Ketiga, build using component, atau dibangun menggunakan komponen-komponen. Lalu keempat, relative simple atau sederhana. Software pertama, develop atau engineering, yaitu dikembangkan atau direkayasa. Kedua, priorities atau mengalami kerusakan seiring waktu. Lalu custom build atau dibuat sesuai pesanan. Dan yang terakhir, kompleks. Lanjut, kategori perangkat lunak secara umum. Pertama, perangkat lunak sistem adalah sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program lain seperti compiler, editor, dan utilitas pengatur file. Kedua, perangkat lunak real time adalah program-program yang memonitor, menganalisis, mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadi. Ketiga, perangkat lunak bisnis memproses informasi bisnis seperti payroll. Keempat, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai dengan penggunaan algoritma number crunching. Kelima, embedded software, produk yang ada dalam read-only memori dan dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Keenam, perangkat lunak komputer personal,
sesuai kebutuhan personal seperti pengolah kata, angka, dan manajemen database. Ke-7, perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Terakhir, tipe-tipe software. Pertama, ada sistem software, yaitu sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya seperti compiler, editor, utility, sistem operasi, driver, dan proses telekomunikasi. Kedua, ada application software, program standalone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik atau manajemen. Engineering and scientific software, software yang dicirikan dengan algoritma numerik. Aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering atau sains, contohnya computer aided design dan simulasi sistem. Keempat, embedded software merupakan perangkat lunak yang tertanam dalam perangkat keras dan digunakan untuk mengontrol fungsi tertentu seperti sistem kontrol otomatis dalam mobil. Yang kelima, product line software. Ini adalah software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Keenam, web application atau web apps merupakan perangkat lunak yang diakses melalui web browser dan menyediakan berbagai layanan seperti e-commerce. Ketujuh, artificial intelligence software merupakan perangkat lunak yang menggunakan algoritma numerik untuk memecahkan masalah kompleks seperti sistem kecerdasan buatan atau pengenalan pola, citra, dan suara. Oke, mungkin itu saja review materi pertemuan kedua mata kuliah rekayasa perangkat lunak dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.